Shalom semuanya, kakak-kakakku. Halo. Shalom semuanya, luar biasa. Terima kasih buat kepercayaannya, Tante Sande, untuk aku boleh bawa firman di Mutiara Kasih, di mana banyak orang, maksudnya banyak teman-teman yang luar biasa dalam membawa firman. Aku bersyukur Tuhan percayakan aku untuk membawa firman di tempat ini. Seperti yang sudah kita bahas, berbuat baik di dalam kebenaran. Sebenarnya hampir mirip nih sama yang kemarin nih, yang bawa firman. Berbuat baik di tengah orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Berbuat baik, bisa nggak kita berbuat baik itu sama orang-orang yang nggak baik sama kita? Kalau yang kenyataan kita selalu berbuat baik sama orang yang baik sama kita. Kita nggak akan bisa berbuat baik sama orang yang jahat sama kita. Boro-boro mau buat baik, mungkin lihat mukanya aja enggak gitu. Mau lihat mukanya aja enggak, atau mungkin angkat teleponnya aja enggak gitu. Kemarin aku dengar apa namanya? Dengar ada pendeta khotbah, itu pendeta yang Chinese tuh ya, aku lupa namanya siapa ya. Suka di-share juga tuh di grup Alkitab tuh. Dia cerita. Kepentong bukan, Kak? Ah? Kepentong. Bukan, ada lagi. Dia kalau Firman suka kasih peragaan-peragaan, mau pakai kacamata lah, pakai gelas lah, pakai ember lah, segala macam itu dia. Firman dia bagus kemarin. Apa namanya? Saya sama Lydia, dia cerita, saya sama Lydia pulang gereja, saya berbicara, saya ngobrol, saya bersenda gurau. Tiba-tiba Lydia berbuat kesalahan sama saya. Terus waktu dia berbuat kesalahan sama saya, waktu dia dia merasa bersalah, dia merasa menyesal, dan dia bikinin kue buat saya. Waktu dia bikinin kue buat saya mikir apa sama dia? Ah, paling dia mau baik-baikin saya doang. Ah, paling dia pura-pura. Kenapa? Kenapa kita bisa berpikir seperti itu, katanya pendetanya? Karena kita pakai kacamata hitam. Jadi, orang-orang yang kita lihat, itu abu-abu warnanya. Kita memandang orang itu nggak tulus. Ngelihat kita tuh nggak tulus. Padahal sebenarnya si Lydia itu udah tulus, dia merasa menyesal dengan kesalahannya dia. Tapi karena kita pakai kacamata hitam, kita ngeliat orang abu-abu. Kita nggak bisa berpikir positif gitu. Nah, coba harus pakai kacamatanya Tuhan. Kacamatanya Tuhan ya kacamata kasih. Gitu. Maksudnya nggak ada menyimpan apa namanya? Nothing tulus, maksudnya hatinya tuh tulus kalau Tuhan itu. Jadi nggak mikirin jelek tentang orang lain. Nah, sama waktu kita berbuat kebaikan sama orang, kita jangan berpikir yang jelek tentang dia. Kalau kita berpikir yang jelek tentang dia, pasti kita nggak akan pernah bisa melakukan kebaikan. Ah, orang susah dikasih tahu, ah orangnya begini, ah orangnya begitu, ah nanti dikasih tahu malah kita yang di apa namanya, dimaki-maki lah, diapain lah gitu. Kadang-kadang kita belum berbuat baik aja kita udah mikirnya udah macam-macam. Jadi untuk berbuat baik kepada orang yang baik sangatlah mudah. Kita tahu itu ya, sangatlah mudah. Tetapi apa upahnya kita kalau kita berbuat baik sama orang yang baik? Karena semua orang di dunia melakukan hal yang demikian. Mari kita buka di Lukas 6 ayat 33 dan 35. Saya bacain aja ya. Lukas 6 ayat 33. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Di sini aku merenung ayat firman ini sungguh luar biasa ya. Apa jasa kita kalau kita berbuat baik sama orang yang baik? Ada seorang anak yang punya seorang ayah yang kerjaannya adalah mencuri. Ayahnya mencuri buat untuk memberi makan kepada anaknya. Itu perbuatan baik yang menurut orang berdosa pun dapat melakukan perbuatan baik untuk anak-anaknya. Tapi
apakah perbuatan baik itu dalam kebenaran? Ada juga, sekumpulan, wanita-wanita penggosip, mereka saling membantu, saling support, tapi mereka suka menggosip. Mereka hidup dalam dosa. Apakah itu, kebenaran? Makanya di sini bilang, orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Mereka tahu bagaimana berbuat baik. Mereka tahu membalas perbuatan baik orang, gitu. Jadi kalau kita mau berbuat baik hanya sama orang yang baik, kita lebih daripada orang berdosa, lebih parah gitu. Orang berdosa aja tahu berbuat baik. Terus, di firman ini juga, Tuhan, memberikan hikmat, memberikan pengajaran buat aku, sebab Allah, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Aku ingat waktu bangsa Israel udah diselamatin Tuhan, udah dibawa Tuhan untuk menuju ke tanah Kanaan, tapi selalu bersungut-sungut. Tapi Tuhan nggak pernah tinggalin bangsa Israel. Dia kasih mana, dia kasih daging, dia kasih air, dia kasih selalu kesempatan buat bangsa Israel. Jadi, Tuhan itu sangat berpanjang kasih. Terus menjadi pertanyaan, mengapa kita harus berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat? Kenapa sih harus berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita? Ini pertanyaan, kenapa harus begitu? Kenapa? Kenapa harus berbuat baik? Jawabannya adalah karena Tuhan yang memberikan teladan tersebut. Tuhan Yesus yang memberikan kita terlebih dahulu teladan tersebut di 1 Petrus 2 ayat 20 sampai 21. 1 Petrus 2 ayat 20 sampai 21. Saya minta untuk siapapun boleh membaca firman ini. 1 Petrus 2 ayat 20 sampai 21, demikian firman Tuhan. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan. Kak, kayaknya bukan itu deh. 1 Petrus 2 ayat 20. Oh ya. Bukan itu. 1 Petrus Dapatkah disebut 20 sampai 21, demikian firman Tuhan. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, ini dia. Terima kasih ya. Nah, ini dia mengapa kita harus berbuat baik, karena Tuhan memberikan kita teladan tersebut. Tuhan sudah melakukannya lebih dahulu, yaitu Dia mati di kayu salib untuk kita semua, untuk kita orang-orang yang berdosa, untuk kita orang-orang yang tegak tengkuk, untuk kita yang nggak bisa dikasih tahu, yang nggak bisa dibilangin. Tapi Tuhan mau mati buat kita. Kebaikannya Dia luar biasa yang meneladani kita semua. Dan firman Tuhan bilang, jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita. Artinya buat baik itu nggak mudah. Berbuat baik itu harus menderita. Buat baik itu harus menahan ego kita, menahan kedagingan kita. Berbuat baik itu nggak mudah. Firman Tuhan jelas bilang berbuat baik itu kita harus menderita. Sama waktu Tuhan berbuat baik, Dia mengorbankan hidupnya di kayu salib, Dia juga menderita. Dicaci maki, difitnah, disalibkan. Gitu. Terus berkat apa yang kita terima dari setiap perbuatan baik yang kita lakukan? Di sini saya mencatat ada 5 poin. Berkat yang kita terima ketika kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Yang pertama adalah kita buka di 1 Petrus 2 ayat 12. 1 Petrus 2 ayat 12. Boleh siapa aja baca 1 Petrus 2 ayat 12.
Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Amin. Puji Tuhan, makasih Kak Jen Matimu. Firman ini berkata, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Di tengah-tengah orang yang nggak percaya Tuhan, kita harus tetap berbuat baik kepada mereka. Supaya apa? Waktu mereka memfitnah kita, waktu mereka menyudutkan kita, tapi kita tetap berbuat baik kepada mereka. Waktu Tuhan melawat mereka, mereka mempermuliakan nama Tuhan karena perbuatan-perbuatan baik kita. Jadi yang pertama agar Tuhan dimuliakan. Banyak banget kita dapat berbuat baik kepada yang baik, sedangkan kepada yang tidak baik kita tidak bisa untuk tetap baik. Akhirnya nama Tuhan yang menjadi jelek. Ih, orang Kristen mah begini nih. Orang Kristen begini ya ternyata. Masa kejahatan dibalas dengan kejahatan? Padahal firman-Nya kan bilang kasih pipi kiri, kasih pipi kanan. Makanya kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, apalagi di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan, yang dipertaruhkan sebenarnya bukan kitanya, nama kita, tetapi nama Tuhan kita. Kita mempermalukan Tuhan kita, yang dikenal dengan Tuhan yang penuh kasih, yang dikenal dengan firman-Nya yang memberikan pipi kiri dan pipi kanannya ketika ada orang berbuat jahat kepada kita. Jadi Tuhan yang menjadi jelek di mata orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bahwa pengikut Yesus seperti ini dan seperti itu. Tetapi ketika kita tetap berbuat baik kepada mereka yang jahat, itu akan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Sehingga tidak hanya mereka yang memuliakan Tuhan, tetapi juga diselamatkan Tuhan. Karena melihat perbuatan baik kita, mereka mengalami pertobatan. Mereka memuliakan Tuhan dan mereka mengalami pertobatan. Yang kedua, berkat apa yang kita terima ketika kita tetap berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Di 1 Petrus 4 ayat 8. Mari sama-sama kita buka. 1 Petrus 4 ayat 8. Boleh bantu baca? Satu Petrus 4 ayat ke-8 demikian firman Tuhan. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin. Yang kedua, jika kita tetap berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, kita menutupi banyak sekali dosa. Saya mau cerita tentang Yusuf ya. Yusuf mampu mengampuni ke-10 kakak-kakaknya yang berbuat jahat kepada dia. Kalau dia nggak mengampuni kakak-kakaknya, mungkin hari ini dikenal dengan Yusuf yang tidak punya pengampunan, keluarga terpecah belah. Mungkin saudara-saudaranya akan saling membenci, punya akar kepahitan. Mungkin banyak hal yang terjadi waktu Yusuf tidak memberikan pengampunan kepada kakak-kakaknya. Tapi dia tetap berbuat baik kepada kakak-kakaknya meskipun kakak-kakaknya sudah membuang dia, sudah membenci dia, sudah memfitnah dia, tapi Yusuf tetap berbuat baik. Hasilnya, kakak-kakaknya mengalami pemulihan, kakak-kakaknya mengalami pertobatan, kakak-kakaknya dilawat Tuhan, bahkan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Itu karena pengampunan, karena perbuatan baik yang dilakukan oleh Yusuf. Mereka mengalami pemulihan. Jadi perbuatan baik kita, kasih yang kita berikan, itu menutupi banyak sekali dosa. Ada lagi contoh, kita tahu teman kita salah, tapi kita diemin dia. Padahal kalau sebenarnya kita nasihatin dia, mungkin dia bisa dengar dan dia kembali kepada Tuhan. Hari-hari ini kita melihat teman-teman kita yang mungkin berbuat jahat kepada kita, tapi kita malah membalasnya dengan kejahatan. Coba kita kembalikan, kita balas dengan kebaikan, kita berikan dia kekuatan motivasi. Mungkin aja dia butuh itu. Dia butuh teman yang bisa support dia butuh teman yang bisa semangatin dia, bukan teman yang menghakimi dia, bukan teman yang memandang dia sebelah mata. Karena semua orang kalau orang berdua jahat pasti dibalas dengan kejahatan. Tapi aku yakin waktu kita dijahatin terus kita tetap berbuat baik, dia akan mikir, dia akan berpikir, kenapa orangnya bisa seperti ini?
gitu. Dan dia bisa berbalik daripada kejahatannya. Ini aku mau bersaksi juga, waktu anakku Shalom, susah banget dikasih tahu, aku mesti marah-marah sama dia. Sekali waktu aku coba buat sabar 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 sabar. Aku ngomong lemah lembut sama dia, aku sabar ngadepin dia, aku nggak mau marah sama dia, aku tetap, bersikap baiklah, aku peluk, dia, aku cium dia. Yang tadinya keras hati, kan dia tetap marah, dia teriak-teriak, aku diemin dulu. Terus aku ngomong lagi dengan kelemah lembutan. Akhirnya anak ini juga jadi lemah lembut, jadi baik, tapi kalau aku ngeresponnya marah-marah, itu anak jauh lebih jadi marah-marah juga. Jadi dan sepanjang hari di sekolah dia jadi anak yang marah-marah sama temen-temennya juga gitu. Tapi waktu aku praktekin aku tetap baik, tetap lemah lembut sama dia. Dan itu bawa dampak yang positif juga buat dia. Nah ini anaknya nih. Gitu, puji Tuhan, perbuatan baik kita menghasilkan menutupi banyak sekali dosa, membawa banyak pertobatan. Yang ketiga, apa hasilnya berkat dari perbuatan baik yang kita lakukan. Yang ketiga adalah, mari kita buka di Matius 5 ayat 45. Matius 5 ayat 45. Boleh bantu baca? Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Amin. Kalau kita berbuat baik kepada yang jahat, kita dikatakan sebagai anak Bapa di surga. Artinya, yang ketiga, berkat yang kita terima adalah kita dicap atau dilabel sebagai anak Bapa. Sebagai pengikut Yesus, wah ini pengikut Yesus nih. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita ada dilabelkan sebagai anak Bapa dalam firman Tuhan. Menjadi anak Bapa berarti berhak menerima warisan dari surga, yaitu kehidupan kekal. Menjadi anak berarti memiliki apa yang Bapa miliki. Otoritas. Menjadi anak Bapa melakukan apa yang Bapa lakukan. Kita diberikan otoritas. Salah satunya kita dipakai dalam pelayanan Tuhan, berdoa bagi yang sakit, berdoa bagi yang ditimpa kemalangan, mengusir roh jahat, karena kita sebagai anak Allah pasti diberikan kuasa. Jadi perbuatan-perbuatan baik kita itu membuat kita itu dilabelkan sebagai anak Bapa menurut Matius 5:45 ini. Dan ketika kita dicap sebagai anak Bapa, kita memiliki otoritas yang dimiliki oleh Bapa. Di Lukas 6:35, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Kita garis bawahi di sini, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Perbuatan baik, waktu kita berbuat baik kepada orang yang jahat sama kita menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, luar biasa. Berkat yang luar biasa diterima oleh anak-anak, oleh pengikut Tuhan Yesus, pengikut Kristus. Ketika kita tetap berbuat baik kepada yang jahat, kita menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Tuhan mau menularkan sifatnya yang sangat baik kepada orang-orang yang membenci dia. Dia rela mati buat orang-orang yang berdosa. Buat orang-orang yang menghujat, menghakimi dia, dia tetap sabar, terus berbuat baik. Maka terjadi pemulihan yang luar biasa atas setiap manusia. Karena melalui sifatnya Tuhan kita belajar banyak untuk kita bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat sama kita. Luar biasa. Firman Tuhan, kita dicap sebagai anak-anak Allah ketika kita tetap berbuat baik kepada yang jahat. Yang keempat, berkat yang kita terima ketika kita tetap berbuat baik adalah di Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Mari kita baca salah satu dari kita. Galatia 6 ayat 7 sampai 8.
Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Amin. Yang keempat, berkat yang kita terima adalah agar kita menuai yang baik. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Kalau kita menabur kebaikan, kita juga pasti menuai kebaikan. Kalau kita menabur kejahatan, kita juga pasti menuai kejahatan. Kalau kita menuai apa yang baik, kita juga menabur yang baik. Kita berbuat baik kepada orang, kita juga akan menabur kebaikan. Kita akan juga diperlakukan dengan baik kepada orang. Mungkin bukan dengan orang yang sedang kita lakukan, yang sedang kita praktekkan perbuatan baik itu, mungkin dari orang-orang lain. Kita dapat kebaikan-kebaikan itu. Waktu kita berbuat baik kepada yang jahat, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri untuk menuai yang baik, membawa kita dalam kehidupan yang diberkati. Kita buka di Amsal 11 ayat 25. Jadi waktu kita sedang berbuat baik, kita itu sedang menolong diri kita sendiri untuk menuai yang baik, membawa kita dalam kehidupan yang diberkati. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi perbuatan baik kita sebenarnya itu membawa kita juga mengalami kehidupan yang diberkati. Kita sedang menolong diri kita sendiri juga waktu kita berbuat baik. Berbuat baik kan banyak ya. Bukan hanya perkara materi, bukan hanya banyak berdoa buat orang yang jahat sama kita, tetap merespon dengan kelemah lembutan, dengan kasih kepada orang yang berbuat jahat sama kita. Kemudian berkat yang kita terima yang kelima, yang terakhir, ketika kita tetap berbuat baik kepada orang yang jahat, kita baca di Yeskiel 3:19. Tolong siapapun boleh baca. Yeskiel 3 ayat 19. Ini ayat terakhir. Yeskiel 3 ayat 19, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Waktu kita berbuat baik kepada orang yang jahat, kita menasihati dia untuk dia berbalik kepada kejahatannya dia. Kita sebenarnya sedang menyelamatkan nyawa kita. Firman ini juga di atasnya kan berbicara tentang kalau kita tahu berbuat baik nih, orang itu berbuat jahat, kita nggak nasihatin dia, terus dia mati dalam kesalahannya, nyawanya dipertanggungjawabkan atas diri kita. Kayaknya nggak adil banget ya, Tuhan, kan aku nggak ngapa-ngapain, aku nggak ganggu orang, aku nggak berbuat jahat sama dia, tapi karena kita nggak nolong dia aja, nggak tegur dia, itu kita udah salah. Kok bisa gitu ya? Siapa sekarang coba kita renungin? Orang-orang di sekeliling kita, yang kita tahu dia buat salah. Tapi kita nggak berbuat baik sama dia untuk menolong dia keluar dari kehidupannya yang jahat. Kita diemin dia, terus dia tiba-tiba pass away, dia meninggal. Wah, penyesalan yang luar biasa. Itu aku pernah alami. Aku sampai nangis-nangis sama Tuhan. Aku bilang, Tuhan, ampuni aku, Tuhan. Jadi itu papanya ibu tiri aku. Dia hidup belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tiba waktu itu dia sakit dan Tuhan kasih pesan Tuhan buat dia. Aku ntar dulu sampai orangnya meninggal. Itu aku sampai menyesal banget, sampai aku ngerasa ya ampun Tuhan, aku udah berdosa banget ini. Diampuni nggak aku sama Tuhan? Aku sampai bener-bener sampai nangis-nangis minta ampun sama Tuhan. Jangan sampai kita kayak gitu.
waktu kita menolong orang, waktu kita berbuat baik kepada orang-orang yang jahat sama kita, kita sedang menyelamatkan nyawa kita. Nggak cuma nyawa kita, tapi nyawa orang tersebut. Kalau dia berbalik daripada kejahatannya, kan dia juga diselamatkan. Tuhan tidak mau kita menjadi egois, hanya mementingkan diri kita sendiri. Hanya mau sesuatu yang enak dan nyaman untuk diri kita. Untuk kita berbuat baik, kita harus keluar dari zona nyaman kita. Jadi berbuat baik itu nggak enak, tapi berkat yang kita terima sangat banyak. Puji Tuhan, itu aja firman Tuhan malam hari ini. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua.